Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi teman-teman. Dalam kesempatan kali ini kita akan mulai belajar lagi terkait dengan detail bagaimana tentang analisis bibliometrik. Nah, kali ini kita akan masuk atau kita akan membahas terkait dengan bagaimana membaca hasil visualisasi bibliometrik, khususnya di sini adalah FOSS-Viewer. Nah, tentunya ada beberapa aplikasi untuk menghasilkan bibliometrik. Kali ini kita akan membaca apa yang dihasilkan atau apa item-item atau istilah-istilah yang ada di dalam FOSS-Viewer. Nah, kalau kita lihat hasil dari FOSS-Viewer itu contohnya seperti ini misalnya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kan ada tampilan visualisasi ya, keterhubungan antar istilah ataupun antar penulis ataupun antar negara, tergantung dari analisis kita bagaimana. Nah, di bagian tengah ini adalah visualisasi dari konektivitas dari item-item yang kita analisis sesuai dengan datanya. Kemudian yang ada di atas ini ada pilihan. Ada network visualization, ada overlay visualization, dan ada density visualization. Kemudian yang sebelah kiri ini adalah klasternya, artinya seluruh item-item yang masuk atau yang dianalisis di dalam hasil analisis ini terkelompok di sebelah kiri gitu. Di sini ada klaster 1 sampai dengan klaster kesekian, tergantung dari jumlah klaster yang dihasilkan. Kemudian di sebelah kanan ini adalah properties kita jika ingin mengubah tampilannya dari hasil visualisasi ini. Kemudian yang di sebelah yang bagian bawah ini ada informasi tentang jumlah klaster, kemudian link, kemudian total link strength, dan seterusnya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, di dalam FOSS-Viewer tadi kan menyajikan tiga visualisasi, network visualization, kemudian overlay, dan density. Nah, sekarang yang network visualization ya. Network visualization contohnya seperti ini. Ini kita membacanya bagaimana? Jadi network visualization itu memberikan visualisasi hubungan antar item atau antar keyword yang istilahnya yang dihasilkan atau istilah yang dihasilkan dari pencarian sesuai dengan kata kunci yang kita cari itu tadi. Nah, kata-kata kunci atau istilah-istilah ini telah dimasukkan sesuai dengan batas kelayakan atau batas aturan dalam bibliometrik. Nah, aturannya itu sudah diatur di dalam pada saat ketika kita ingin menetapkan berapa jumlah istilah maksimal yang muncul yang diwajibkan ada sehingga nanti akan dimunculkan begitu. Nah, contohnya ini. Jadi misalnya di sini ada yang paling besar ini ada gamification, kemudian ada higher education, engagement, dan seterusnya. Nah, ini adalah kata kunci yang muncul, yang sering muncul di dalam istilah atau di dalam semua metadata yang terjaring dalam publikasi atau artikel yang sudah kita dapatkan, baik dihasilkan dari kata kunci, judul, reference, ataupun yang lainnya. Nah, kemudian di dalam visualisasi ini ada node berarti ini lingkaran-lingkaran ini adalah node ini adalah keywordnya. Jadi keyword yang ditampilkan di dalam visualisasi. Kemudian ada add, itu adalah networknya, artinya keterhubungan antar node atau keterhubungan antar keyword yang dihubungkan ini gitu. Nah,
bagaimana membacanya. Jadi misalnya di sini node-nya besar, gamification node-nya besar sendiri, artinya di dalam seluruh metadata yang dianalisis dalam visualisasi ini, gamification itu adalah keyword yang paling sering muncul di dalam semua referensi yang sudah kita hasilkan itu. Nah, begitu juga sebaliknya, kalau paling kecil berarti yang paling sedikit munculnya begitu. Nah, kemudian di antara node itu ada garis ini atau add. Nah, garis ini adalah menampilkan atau memberikan informasi keterhubungan atau kekuatan hubungan antar istilah ini. Jadi misalnya gamification dengan higher education itu terhubung gitu ya, terhubung. Kemudian bedanya apa dengan gamification terhadap game elemen? Nah, perbedaannya kalau gamification dan higher education ini jaraknya pendek dan lebih tebal. Nah, kalau pendek dan lebih tebal artinya konektivitas hubungan antara gamification dan higher education itu lebih erat daripada gamification dengan game elemen. Itu dibuktikan dari apa? Adalah dibuktikan dari banyaknya kata kunci yang sering muncul bersama begitu. Jadi misalnya game education dan higher education itu sering muncul bersamaan di dalam referensi yang ada di dalam data tersebut daripada gamification dengan game elemen gitu. Nah, artinya bisa juga kita artikan penelitian terkait gamification yang berada pada domain higher education itu lebih banyak yang meneliti daripada gamification dan game elemen gitu. Jadi kita salah satu cara, maksudnya yang bisa kita maknai itu seperti itu. Nah, itu adalah network visualization. Nah, di dalam network visualization ini juga diinformasikan cluster. Jadi di sini ada cluster ya, ada merah, kemudian ada hijau, ada biru gitu ya. Nah, ini adalah memberikan informasi cluster yang sudah diinformasikan pada saat saat visualisasi secara menyeluruh. Di sebelah kiri ini kan ada cluster ya, ada sekian cluster begitu. Kalau di sini kebetulan saat saya screenshot saya sorot cluster pertama. Artinya kalau kita lihat di Force Viewer-nya ketika analisis itu dihasilkan, itu kan menghasilkan sekian cluster begitu ya, sekian cluster. Kemudian masing-masing cluster yang merupakan yang beranggotakan keyword-keyword dari istilah yang berdekatan itu diwakili oleh warna yang berbeda gitu ya. Jadi ada sekian cluster, misalnya kalau ada 7 cluster berarti nanti ada 7 warna gitu. Nah, kemudian visualisasi overlay atau overlay visualization. Nah, ini memberikan informasi apa? Jadi membaca overlay visualization itu adalah hubungannya dengan tahun dari publikasi terhadap istilah-istilah ini gitu. Jadi misalnya kita bisa melihat di sini, jadi di sini semakin gelap, semakin biru itu semakin lama tahunnya, sedangkan semakin ke kiri itu semakin terang, itu ditandai dengan warna kuning, itu adalah semakin baru tahunnya. Jadi kita bisa kembalikan ke sini, ke visualisasi ini, misalnya gamification, apakah termasuk yang baru? Ternyata dia termasuk yang tengah-tengah karena warnanya hijau terang gitu. Mana yang paling baru? Nah, ini ternyata higher education. Kemudian yang lebih terang lagi misalnya student engagement gitu. Kemudian mana yang istilahnya paling gelap gitu ya, yang warnanya biru agak keunguan, ini ada motivation, kemudian learning, game based learning, serious game. Nah, bagaimana memaknai ini? Kalau misalnya kita ingin tahu sebenarnya yang paling banyak atau yang dulu-dulu dibahas di awal-awal gamification itu tentang apa? Nah, kita bisa melihat di dalam istilah ini. Oh, berarti
pada tahun-tahun lalu begitu ya, tahun-tahun awal yang dibahas oleh peneliti kebanyakan adalah di motivation, bagaimana motivasi gamification, bagaimana game based learning yang hubungannya dengan gamification dan seterusnya. Kemudian mana topik yang paling tren, yang paling hangat dibicarakan. Kalau paling tren pasti ya gamification-nya karena node-nya besar ya. Tapi mana yang paling baru? Nah, ini bisa dilihat di sini. Jadi berarti gamification dengan yang berhubungan dengan higher education dan dengan student engagement ini termasuk yang baru, sehingga mungkin membuka peluang kita untuk mencari research gap-nya di sini, atau kita memasuki area research terkait dengan ini gitu. Nah, ini adalah overlay visualization. Dan yang ketiga adalah density visualization. Nah, density visualization ini memberikan informasi tentang kekuatan atau yang paling sering dibahas, kata kunci yang paling sering dibahas itu mana gitu. Nah, itu ditandai dengan terangnya warna. Jadi sebenarnya ini cukup berbanding lurus dengan ini ya, dengan network visualization itu tadi. Jadi semakin besar node-nya itu semakin ditandai semakin tren gitu ya, atau mungkin semakin banyak yang meneliti gitu. Atau kalau di sini yang terang ini, atau kalau yang paling redup gitu, yang paling redup berarti yang paling sedikit gitu, yang paling sedikit membahas tentang ini gitu. Kita bisa mencari novelty atau mencari research gap dari hasil visualisasi ini. Misalnya katakanlah topik game element ini ternyata cukup redup gitu ya. Jadi misalnya kita langsung bisa take a deep, mencari literatur yang terkait apa sih problem yang ada dalam game element, sehingga itu menjadi satu pembahasan topik yang bisa kita angkat dengan justifikasi bahwa ini masih jarang ada yang meneliti begitu, asalkan memang ini urgen. Nah, tapi kalau misalnya memang dia redup karena tidak urgen, ya berarti itu lain cerita ya. Jadi kita benar-benar harus bisa memaknai, menganalisis dari hasil visualisasi bibliometrik ini. Nah, sekarang yang penting di dalam analisis bibliometrik itu adalah 3 istilah ini, teman-teman. Jadi yang pertama tentang occurrence gitu ya. Occurrence itu sebenarnya apa gitu ya. Jadi occurrence itu adalah kata atau item tertentu gitu ya yang sering muncul begitu, occurrence itu. Nah, kalau misalnya ada jumlah occurrence-nya sekian, maka itu cara membacanya adalah dia menunjukkan popularitas atau topik yang dominan gitu. Jadi misalnya occurrence-nya tinggi gitu ya, paling tinggi gitu occurrence-nya. Maka yang paling dominan di antara node-node yang sudah dihasilkan ini adalah dia adalah yang paling tinggi gitu. Dan yang kedua adalah link. Ya, link ini sebenarnya memberikan informasi node yang terhubung langsung ke jumlah item lain gitu. Jadi misalnya sebuah occurrence itu sebuah link itu dinyatakan di dalam hasil analisis itu sebanyak 25, berarti maka artinya adalah node terhubung langsung ke 25 item lain gitu, maksudnya begitu. Nah, gitu. Nah, artinya dia link ini menunjukkan konektivitas, misalnya kalau yang kita analisis adalah author, berarti seberapa banyak atau seberapa besar konektivitas antar author, maksudnya penulis itu menulis bersama begitu. Kalau keyword berarti seberapa banyak jumlah dari keyword ini muncul bersamaan gitu. Nah, itu adalah link. Nah, yang ketiga adalah total link strength. Nah, total link strength itu adalah menentukan total kekuatan hubungan frekuensi kemunculan bersamaan. Ini ditandai dengan total link strength ini ditandai dengan jumlah masing-masing yang ada di dalam cluster. Jadi tadi kan sudah di cluster-cluster ya. Nah, tiap cluster itu
memiliki total link strength. Jadi kita bisa membandingkan gitu ya. Total link strength-nya misalnya klaster yang warna merah dengan warna biru itu berapa perbandingannya. Nah, dari situ kita juga bisa memaknainya. Kalau total link strength-nya lebih banyak, berarti artinya topik yang membahas terkait klaster ini lebih kuat daripada yang satunya begitu. Nah, itu ya, atau bisa diartikan menunjukkan seberapa kuat koneksi dengan item yang lain. Jadi intinya seperti itu. Nah, sekarang kita contohkan masing-masing gitu. Misalnya diinformasikan dalam visualisasi itu bahwa occurrence-nya itu 254. Ini artinya apa? Ini artinya kata kunci atau keyword atau item yang dianalisis ya gitu ya. Jadi intinya entah itu kata kunci, kalau yang dicari adalah kata kunci atau mungkin author ataupun negara, intinya itu item yang dianalisis ya. Muncul sebanyak 254 kali di seluruh dataset publikasi yang diolah gitu. Jadi occurrence itu cara membacanya seperti itu. Nah, misalnya contohnya begini, jika tadi kan contoh yang saya tayangkan tadi kan gamification itu kan ada paling besar gitu ya. Jadi misalnya jika keyword gamification memiliki occurrence 254, maka kata tersebut muncul 254 kali dalam judul abstrak atau keyword dari seluruh dokumen yang dimasukkan ke dalam analisis begitu. Nah, itu cara membaca untuk occurrence. Dan yang kedua link. Nah, contohnya link misalnya. Misalnya link sama dengan 25. Ini cara membacanya begini, link 20 ini menunjukkan bahwa item tersebut memiliki koneksi langsung dengan 25 item lain dalam jaringan yang dianalisis gitu ya. Jadi item A, misalnya item gamification gitu ya. Misalnya contohnya gini, jika keyword gamification itu memiliki link 25 ya, artinya keyword ini muncul bersamaan atau co-occur ya, muncul dengan 25 keyword lain minimal sekali gitu. Nah, itu cara membacanya. Nah, atau misalnya kalau ini kita ganti penulis gitu ya, kan kita kan bisa menganalisis untuk keterhubungan penulis maupun negara gitu ya. Misalnya menulis, maka berarti berarti penulis tersebut berkolaborasi dengan 25 penulis lainnya gitu. Nah, itu contoh cara membaca link. Dan yang ketiga adalah total link strength. Total link strength, contohnya misalnya total link strength 279 ini mengindikasikan kekuatan kumulatif dari seluruh 25 link yang memiliki item tersebut. Jadi total link strength itu adalah totalnya, total dari link-link yang ada di dalam klaster tersebut. Kan di dalam klaster itu kan misalnya gamification terhubung dengan engagement, gamification terhadap motivation dan seterusnya. Kemudian itu di total ya. Jadi kalau di total misalnya gamification dan education muncul 45, gamification dan motivation muncul 13 kali dan seterusnya. Sampai dalam klaster tersebut selesai dijumlah, maka total link strength atau kekuatan dari total link dalam klaster tersebut gamification itu adalah 279 kali. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan teman-teman terkait dengan bagaimana cara membaca hasil analisis bibliometrics khususnya dalam PostViewer. Semoga bermanfaat. Kita akan lanjutkan di video berikutnya yang masih membahas tentang bibliometrik. Jika suka dengan video ini, silakan like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.